Namun Jalal mendapati Joda akan memeluk Islam hingga akhirnya Jalal pun murka. Peperangan ini untuk menumpas kebatilan. Islam tidak pernah memaksa orang lain untuk memeluk Islam. Dan jika ada orang yang memaksa orang lain untuk memasuki Islam, maka itu adalah dosa besar dan sama saja telah menghina Islam, kata Jalal kepada Joda, hingga akhirnya Jalal pun mengambil keputusan untuk menceraikan Joda. Aku akan menceraikannya di hadapan semuanya. Mendengar itu Joda sangat terkejut. Berita rencana perceraian Jalal dan Joda menyebar ke seluruh penjuru negeri. Semua orang membicarakan hal tersebut termasuk Birbal, Abu Fazal, dan Todharma. Tak lama kemudian Salim, Daniel, dan Murad beserta pasukannya kembali ke istana kerajaan Mughal di Agra. Semua orang bahagia menyambut kedatangan mereka. Joda melakukan ritual arti untuk menyambut kedatangan anak-anaknya, terutama Salim. Ibu selalu mendoakan untuk kalian bertiga agar selalu menang. Ketiga anak itu tersenyum, kemudian Salim menyentuh kaki ibunya. Jalal yang melihat mereka dari kejauhan berusaha acuh dengan memalingkan mukanya ke arah yang lain. Salim melihat neneknya berdiri di sana dengan kerinduan yang mendalam. Salim segera menghampiri Hamidah yang saat itu terlihat pucat karena sakit, serta memendam kebencian kepada Joda. Karena Joda tidak mau menuruti keinginan Hamidah untuk memeluk Islam. Melihat sikap Joda, Hamidah, dan Raja Jalal, Salim menyadari ada sesuatu yang tidak beres antara kedua orang tuanya karena mereka berdua berdiri berjauh-jauhan dan saling memandang dengan kesal satu sama lain. Salim tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, tapi Salim bisa merasakannya. Semuanya aku harap datang ke ruangan sidang Dewan Ehas sekarang juga, perintah Jalal sambil ngeloyor pergi dari hadapan mereka semua. Semua orang telah berkumpul di sana untuk mendengarkan apa yang akan diumumkan Jalal. Jalal pun berkata di depan semua orang, "Sebagai seorang ayah, anak-anak adalah kekuatannya dan anak-anakku telah membuktikan itu. Seseorang mencoba untuk menyulut peperangan antara aku dan anakku tanpa bertanya dulu padaku. Aku bertarung dengan mereka dan memenangkan peperang ini untukku. Mereka adalah sebagai contoh dan aku sangat bangga pada anak-anakku. Hari ini aku akan mengumumkan bahwa tahta kerajaan ini adalah milik Pangeran Salim kembali. Karena bagaimanapun juga dia adalah anak tertua, jadi dia yang lebih pantas untuk menjadi penerus raja." Salim terlihat senang mendengar ucapan ayahnya. Begitu pula yang hadir di sana termasuk para ratu dan Hamidah. Semua orang mengelu-elukan nama Salim. "Hidup Pangeran Salim! Hidup Pangeran Salim! Hidup Pangeran Salim!" Namun sayangnya Murad dan Daniel tampak tidak menyukai berita gembira ini. Murad sangat kesal karena itu artinya dia hanya sementara menggantikan posisi Salim. "Aku akan menobatkan Salim sebagai calon pewaris tahta kerajaan Mughal pada hari perayaan Punam," ujar Jalal sambil berdiri. Salim pun mendekatinya dan memeluk Jalal. Dari tempat berdirinya di bilik ratu, Joda terharu melihat keakraban suami dan anaknya. Ia pun berkata, "Paling tidak sekarang Yang Mulia dan Salim telah saling akur kembali, meski aku sebentar lagi akan diceraikan oleh suamiku," batin Joda dalam hatinya. Sementara itu, ketika malam tiba, Salim menemui Anarkali yang sedang membakar daunan dan ranting kering. Salim melepaskan rindunya kepada Anarkali, namun akhirnya Salim mengetahui jika Joda dan Jalal akan diceraikan dari Anarkali. Anarkali menceritakan bahwa Raja Jalal akan menceraikan ibunya karena Joda memasuki Islam dengan keterpaksaan. Malam itu Jalal sedang menikmati minumannya sendiri di dalam kamarnya sambil menatap pada lukisan Joda yang tergantung di dinding kamarnya. Tak lama kemudian salah satu prajurit mengabarkan bahwa Salim ingin bertemu dengannya. Jalal mengizinkan. Salim segera memasuki kamar ayahnya. Begitu melihat kedatangan Salim, Jalal menyuruhnya untuk duduk di sebelahnya sambil menikmati minuman bersamanya. "Silakan Seku, minumlah bersamaku, duduklah." "Yang Mulia, aku tidak datang ke sini hanya untuk minum denganmu. Aku ingin bertanya padamu, Yang Mulia. Ada apa? Kenapa kau putuskan untuk menceraikan ibuku?" Itu adalah hal yang tepat. "Hal yang tepat? Dia membantumu selama bertahun-tahun. Dia telah menunaikan tugasnya dengan sangat jujur, Yang Mulia.
Dia sangat mencintaimu. Apakah begini cara yang mulia membayarnya? Seku, mereka yang mencintaimu tidak akan pernah melakukan apa yang telah dilakukan ibumu. Aku tidak tahu, Yang Mulia. Yang ku tahu hanya satu hal. Ibuku tidak pernah bersalah. Dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Dia selalu melakukan apapun yang kau inginkan. Lalu kenapa dalam hal ini kau menghukumnya dengan begitu kejam? Apa yang membuatmu menjadi seperti ini, Yang Mulia? Aku melakukannya karena dia telah menentang perintah raja. Dia tidak mematuhi suaminya. Dia telah berpindah agama padahal aku telah melarangnya. Dia mungkin telah melakukannya. Tapi aku yakin sekali pasti ada alasan di balik semua itu. Aku tahu ibuku selalu melakukan semuanya hanya untuk orang lain dan juga menyenangkan untuk orang lain. Dia bisa saja berpindah agama sebelumnya. Tapi dalam hal ini, Yang Mulia, dia tidak melakukannya untukmu. Aku tahu itu. Kau benar. Aku telah melarangnya untuk berpindah agama. Lalu mengapa dia tetap melakukannya? Aku akan menghukumnya di depan umum atas apa yang telah dia lakukan selama kepergianku. Jadi tentunya karena itu, aku telah memutuskannya, Seku. Baiklah. Jika itu keputusanmu, kau boleh melakukannya. Di sini kau sang raja. Apapun bisa kau lakukan. Kau boleh melakukan apa saja, apapun yang kau inginkan. Tapi biar aku katakan sesuatu padamu. Jika kau tetap saja menceraikan ibuku, kau membuat kesalahan yang sangat besar di sini. Aku tidak akan menerima posisi pewaris tahta kerajaan ini. Selamat tinggal, Yang Mulia Raja. Ujar Salim sambil berlalu meninggalkan Jalal. Jalal sangat terkejut mendengarnya. Singkat cerita, semua orang anggota keluarga kerajaan Mughal berkumpul di sana untuk menyaksikan proses perceraian Jalal dan Joda. Jalal turun dari singgasananya dan berdiri sambil merilik sekilas ke arah Joda yang juga sudah berdiri di bilik ratu. Dengan tatapan yang tegar, tidak ada air mata di sana. Proses perceraian bisa dimulai, Yang Mulia. Jalal memerintahkan pada ulamanya, semua yang hadir di sana sedih dan tegang. Yang Mulia Raja akan menceraikan Ratu Joda karena Ratu Joda telah menghinanya dan ini adalah perceraian yang sah, ujar ulama itu. Yang Mulia akan memberikan mahar untuk perceraian ini pada Ratu Joda. Saya terima perceraian ini, ujar Joda sangat mantap tanpa ada keraguan. Dan sebagai tunjangan perceraian, Yang Mulia Raja telah memberikan beberapa keping emas, perhiasan, koin emas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kata ulama itu, namun Joda berangkat bicara. Hanya itukah? Kata Joda membuat semua orang menatap ke arah Joda dengan pandangan tidak percaya, termasuk Jalal yang juga kelihatan bingung dengan pertanyaan Joda. Aku tidak akan terima ini, aku ingin mahar yang lebih banyak lagi. Semua yang hadir di sana terkejut mendengar permintaan Joda. Jalal kemudian menyuruh pelayannya untuk membawakan kembali perhiasan tambahan. Semua yang hadir di sana sangat terkejut melihat tingkah Joda, termasuk Hamidah. Namun Joda kembali menolak dan tidak terima. Jalal kembali menyuruh pelayannya untuk membawakan harta lebih banyak lagi. Namun tetap Joda tidak menerima. Hingga akhirnya Hamidah kemudian berdiri dan melepaskan anting-anting yang dikenakannya dan meletakkannya di meja dengan barang-barang yang diberikan untuk Joda. Jalal kelihatan marah melihatnya. Joda menatap Hamidah dengan perasaan pilu dan sedih, kemudian memandang ke atas ke arah emas dan perhiasan yang ada di depannya. Joda keluar dari bilik ratu tersebut dan menghampiri meja yang berisi mahar yang diberikan oleh Jalal untuknya. Joda lalu mengambil anting-anting Hamidah yang diletakkan Hamidah di meja itu. Ia pun berkata, "Sekarang aku tidak ingin apa-apa lagi, Yang Mulia. Ini adalah maharku," ujar Joda sambil memandangi anting-anting itu dengan sedih. "Tapi itu hanya sebuah anting-anting, Ratu Joda. Aku telah memberikanmu mahar yang sangat banyak." "Bagiku hanya ini yang jadi masalah. Ibuku telah memberikan benda ini padaku. Ini adalah anting-anting Maryam Makani. Anting ini lebih sangat berharga. Jadi tidak ada yang lebih berharga dibandingkan anting-anting Maryam Makani ini. Aku tidak menginginkan yang lain, Yang Mulia." Salim menatap ibunya dengan perasaan haru. Begitu pula Salimah yang meneteskan air mata. Sedangkan Rukaya tersenyum sinis. Sementara Hamidah merasa sangat bersalah pada Joda. Hamidah menangis dari bilik para ratu. Lalu Joda kembali berkata,
Aku menerima perceraianmu dan aku siap untuk pergi yang mulia. Silahkan, ujar Jalal mantap. Joda pun melangkah pergi untuk meninggalkan tempat itu dan meninggalkan Agra selamanya. Namun ketika Joda hendak pergi meninggalkan mereka, Hamidah langsung menghentikannya ketika Joda melewati Hamidah dengan menunduk. Ratu Joda, berhenti. Kau tidak akan pergi kemana-mana dan Jalal tidak boleh menceraikanmu. Hamidah langsung menghampiri Jalal dan berkata, kamu tidak bisa menceraikan Joda. Ini adalah perintah ibumu, Jalal. Jalal tertegun mendengar permintaan ibunya, kemudian menyuruh semua orang yang berada di ruangan itu untuk pergi meninggalkan mereka, kecuali anggota keluarga kerajaan. Sepeninggal para menteri, Jalal berkumpul dengan keluarganya. Mengapa ibu, aku adalah raja, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan aku, ujar Jalal marah. Aku adalah Maryam Makani dan kau tidak akan menceraikan Joda. Apa yang telah dia lakukan? Hanya karena dia menentang kau untuk pertama kalinya. Joda selama ini selalu melakukan sesuatu hal untuk aku dan kau, Jalal. Hamidah mulai marah pada Jalal. Dia telah menentang aku, ibu. Dia mencoba untuk mengubah agamanya. Hamidah merasa sedih, lalu dia berkata, dia terpaksa. Dia telah dipaksa oleh aku, Jalal. Jujur saja kalau aku yang memaksanya untuk mengubah agamanya. Aku ingin menghentikan perang ini, maka aku mogok makan. Dan anakku Joda yang sangat menyayangi aku tidak punya pilihan lain selain mengubah agamanya, Jalal. Bukan dia yang bertanggung jawab, tapi akulah yang bertanggung jawab. Aku telah memaksa Joda untuk pindah agama. Aku tidak tahu kalau Joda akan menghadapi hukuman seperti ini. Aku tidak tahu jika Joda akan membayar mahal untuk ini. Ini semua akulah penyebabnya, Jalal. Aku adalah ibunya, raja, dan aku memerintahkanmu untuk tidak menceraikan Joda, Jalal. Mendengar ibunya mengakui kesalahannya, Jalal tersenyum nakal. Semua yang hadir di sana terkejut melihat tingkah Jalal. Aku tidak pernah mengerti bagaimana hubungan antara ibu mertua dan menantu perempuannya. Aku minta maaf pada kalian semua. Aku telah melakukan sebuah sandiwara dengan berpura-pura menceraikan Ratu Joda. Aku tidak pernah berniat untuk menceraikannya. Aku tahu kalau Ratu Joda itu dipaksa. Ibu memang tidak pernah menceritakan hal ini padaku, tapi aku bisa merasakannya, ibu. Aku hanya ingin membuat ibu meyakini bahwa apa yang telah ibu lakukan itu salah dengan memaksa Joda memeluk dan memasuki Islam. Ibu telah menentang anak perempuan ibu sendiri, padahal ibu biasanya melawan aku. Kalian berdua ini sebagai contoh sebuah hubungan antara ibu dan anak perempuannya. Kalian berdua telah memberikan aku kekuatan untuk bertarung dalam perang. Jadi itulah mengapa aku melakukan perang ini. Hamidah menangis dan berkata pada Joda, Joda, ibu minta maaf karena ibu telah melakukan kesalahan. Akhirnya Hamidah dan Joda pun bermaaf-maafan. Setelah melalui fase yang sangat menyedihkan bagi Joda karena akan diceraikan Jalal, namun ternyata itu hanya pura-pura Jalal agar Ratu Hamidah mengakui kesalahannya. Lalu Joda menemui Salim di kamarnya dan berkata, Salim, mengapa kamu mengatakan tidak mau menerima gelar putra mahkota dari Yang Mulia? Salim tertegun menatap Joda yang kelihatan marah padanya. Aku pikir Yang Mulia itu telah melakukan kesalahan padamu, ibu. Jadi kamu mendukung ibu, nak? Joda tidak percaya menatap Salim. Iya, ibu, apakah aku telah melakukan kesalahan? Salim merasa bingung dengan perkataan Joda. Salim, ketika orang tua bertengkar, lebih baik seorang anak tidak memihak pada salah satu sisi. Yang Mulia ingin melihat kamu menjadi seorang raja. Berjanjilah padaku bahwa di masa mendatang kamu akan bertindak netral terhadap kami berdua. Kamu tidak akan melawan Yang Mulia, Salim. Kamu tidak akan menghina kedua orang tuamu. Mendengar perkataan Joda, Salim terharu dan tak percaya. Ia pun berkata, dari tanah yang seperti apa hatimu terbuat, ibu? Joda langsung terpana dan terharu mendengar Salim memanggilnya ibu. Apa aku tidak salah dengar, Salim? Coba kamu ulangi lagi, Salim. Dari tanah apa hatimu terbuat, ibu? Salim kembali mengulangi ucapannya. Joda membelai kepala dan wajahnya Salim. Ibu benar-benar tidak percaya bahwa kamu memanggil aku ibu dengan sebutan ibu. Tolong katakan sekali lagi, Salim. Salim kembali mengulangi permintaan ibunya. Ibu,
Kedua bola mata Joda berkaca-kaca dan menangis haru, lalu kembali berkata, "Ibu merasa terbang melayang mendengar kamu mengucapkan kata itu, karena kamu biasanya memanggil aku dengan sebutan ratu atau sebagai Maryam Zamani, Malikahin, dan lain sebagainya. Dari semua sebutan itu yang ingin ibu dengar hanyalah kata ini, Salim. Ketika kamu memanggil ibu dengan panggilan ibu, dan kamu telah memenuhi harapanku ini. Ibu selalu dan tidak pernah berhenti berdoa pada Tuhan tentang hal ini, karena hari ini adalah hari terbaik untuk ibu. Ibu telah mendapatkan kembali ibuku, suamiku, dan juga anakku yang telah kembali." Salim tersenyum sambil memandang ibunya. "Salim, kamu harus mengambil gelar putra mahkota." Salim pun mengangguk kepalanya. "Ibu punya satu permintaan untukmu. Jangan pernah merasa kesal kepada Yang Mulia. Ayahmu itu sangat menyayangimu, Salim," pinta Joda sambil memegang bahu Salim. "Kadang-kadang aku tidak mengerti pikiran Yang Mulia, Ibu. Kadang dia berbicara seperti seorang ayah, tapi kadang dia menjadi seorang raja. Tapi aku akan mencoba untuk berlaku baik padanya demi ibu." Joda sangat senang mendengar perkataan Salim.